Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aloysius Christian Herdimas dari Unit Tim KKN PPM UGM 2021 Rotendao. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai panduan pembuatan tangki septik. Yuk kita mulai. Yang pertama kita bahas dulu nih, ada sistem sanitasi lingkungan. Apa sih sistem sanitasi? Nah, ayo kita masuk. Sistem sanitasi adalah sistem yang mengatur pengolahan air serta air limbah. Spesifiknya hari ini kita akan masuk ke dalam limbah rumah tangga. Terdapat dua cara nih dalam penanganan air limbah. Yang pertama ada sistem penanganan terpusat, dan yang kedua ada sistem penanganan setempat. Nah, bedanya adalah kalau sistem penanganan terpusat, pengolahan air limbahnya digunakan untuk sesama tetangga dan warga sekitar. Sedangkan untuk sistem penanganan setempat itu konsepnya adalah satu sistem untuk satu rumah tangga. Berikutnya kita lihat ada tabel yang berjudul dasar pemilihan sistem sanitasi. Ini berfungsi untuk membantu menentukan pilihan terhadap sanitasi setempat atau sanitasi terpusat. Kita bisa lihat bahwa ada pertimbangan-pertimbangan yang diacu, seperti pertama kepadatan penduduk, kedua keadaan tanah, ketiga kedalaman air tanah, keempat kemiringan tanah, kelima teknologi yang digunakan, dan keenam aspek ekonomi. Berikutnya terdapat diagram pemilihan. Nah, diagram pemilihan ini berisi tentang apa saja yang diperlukan dalam pembangunan sistem penanganan limbah. Nah, jadi itu sebenarnya ada pertimbangan lagi biar optimal penggunaannya. Terus juga kita harus lihat juga di kondisi lokasi kayak gimana sih bentuknya. Nah, masuklah kita ke berikutnya, yaitu kondisi Kabupaten Rotendao. Pertama kita akan membahas kepadatan penduduk. Di Kabupaten Rotendao luas daerahnya itu sebesar 1.280.100 hektar dengan jumlah penduduk sebanyak 147.627 jiwa. Dengan demikian, kepadatan penduduk adalah 0,116 jiwa per hektar atau 0,116 jiwa per hektar. Berikutnya kita akan membahas permukaan air di Rotendao. Nah, tercatat bahwa di Rotendao permukaan airnya itu sangat kurang dan tidak tersedia sepanjang tahun. Jadi kadang ada dan kadang tidak. Dan selain itu kita sudah melakukan observasi dan survei kepada salah satu perangkat desa, dan beliau menyatakan bahwa masih ada beberapa warga desa yang membuang air limbah ke pekarangan rumah tanpa diolah. Dan itu merupakan hal yang atau aksi yang berbahaya karena itu dapat merusak lingkungan sekitar. Oleh sebab itu, dengan berbagai pertimbangan, kami menentukan bahwa akan baik untuk dilakukannya perancangan dan instalasi pengolahan air setempat dengan metode sistem pengolahan limbah setempat adalah tangki septik. Berikutnya kita masuk ke tangki septik. Perancangan tangki septik. Tangki septik digunakan untuk menampung air limbah seperti tinja, urin, dan air bekas. Limbah-limbah ini akan disalurkan ke tangki septik menggunakan pipa. Setelah itu, kotoran akan mengendap dalam tangki dan untuk beberapa hari, kemudian air akan terangkat ke atas dan akan keluar melalui lubang yang sudah disediakan. Jika masih kurang paham, cara mudah untuk memahaminya adalah limbah padat atau kotoran akan turun, sedangkan limbah cair akan naik dan dibuang ke resapan yang ada. Tangki septik yang akan digunakan dalam kasus ini adalah tangki septik satu ruang. Metode ini cocok banget untuk penanganan air limbah domestik berskala kecil seperti desa dan cocok di rumah tangga. Kemudian kita lanjut ke tangki septik. Hitungan tangki septik. Kriteria perencanaan yang dibutuhkan terdiri dari waktu detensi, banyaknya lumpur, periode pengurasan, pemakaian air, debit air limbah tercampur, jumlah pemakai, dan ambang batas. Untuk jumlah pemakai di sini diasumsi 5 orang karena kita sudah survei ke perangkat desa dan beliau mengatakan bahwa rata-rata satu rumah terdiri dari 3 orang.
Maka kita bulatkan ke 5 agar menutupi ke depannya jika ada orang yang berkunjung seperti tamu. Ini kriteria yang dimaksud seperti 3 hari yang dipakai, 30 liter, 3 tahun, 80%, dan ini data-data yang didapatkan. Kita memacu dari SNI 2938 tahun 2017 bahwa bentuk dan ukuran tangki septik harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Pertama, ukuran tangki septik panjang dan lebarnya harus sebesar 2:1 sampai 3:1. Kedua, lebar tangki septik minimal 0,75 meter, kemudian panjang tangki septik minimal 1,5 meter, dan tinggi tangki septik minimal 1,5 meter dan sudah termasuk ambang batas. Kemudian di sini terdapat tabel ukuran tangki septik. Di sini terdapat pemakai orang atau jumlah orang yaitu 5, 10 dan seterusnya. Di sini merupakan batas minimal yang harusnya bisa dipakai oleh orang dalam mendesain septic tank. Di sini 1,6, 0,8, 1,6 dan seterusnya. Nah, dalam perhitungan tangki septik yang kita cari adalah volumenya tersebut. Jadi volume total sama dengan volume air, tangki air, ditambah volume lumpur, ditambah volume ambang bebas. Pertama kita menghitung volume tangki air. Didapatkanlah volumenya tersebut dari perhitungan sini yang telah saya lakukan, dan kemudian kita asumsikan sendiri panjang, lebar, dan tingginya sedemikian rupa agar mendekati volume yang sudah kita dapatkan. Pertama kita asumsikan tingginya. Jika sudah, kita bisa mencari panjang dan lebarnya. Karena terdapat batas minimal pemakaian panjang dan lebar, kita harus mematuhi peraturan SNI tersebut. Maka akan dipakai panjang dan lebar minimal yang sesuai dengan SNI, yaitu panjang sebesar 1,6 meter dan lebar sebesar 0,8 meter. Kemudian kita lanjut ke volume lumpur. Volume lumpur tersebut didapatkan dari hitungan di sini serta tinggi lumpurnya. Lanjut kita ke volume ruang ambang bebas. Panjang kali lebar kali ambang batas didapatkanlah volume ruang ambang bebas, serta tinggi total didapatkan dari penyumahan tinggi dari ruang basah, tinggi lumpur, dan tinggi ambang bebas. Kemudian kita masuk ke volume total tangki. Didapatkanlah dia dari volume ruang bebas ditambah volume ruang lumpur ditambah volume ruang ambang bebas, dan didapatkannya sebesar 2,37 meter kubik. Berikutnya ada hitungan bidang resapan. Terdapat beberapa kriteria perencanaan seperti kecepatan infiltrasi, lebar bidang resapan, pemakaian air, debit air limbah tercampur, dan jumlah pemakai. Kurang lebih data di sini sudah mirip dengan sebelumnya. Kita lanjut saja ke rumus panjang bidang resapan, yaitu L. Dengan perhitungan yang telah saya lakukan, didapatkanlah L sama dengan 0,31 meter. Ternyata menurut SNI terdapat persyaratan juga seperti pada sebelumnya di tangki septik. Terdapat persyaratan pembuatan dalam bidang resapan, yaitu sebagai berikut. 1-9 dinyatakan bahwa terdapat batas minimal dalam penggunaan panjang bidang resapan, yaitu saat memakai N sama dengan 5 atau jumlah orang sama dengan 5. Tidak diminimalkan bahwa panjang harus 0,7. Dari data di sini dan perhitungan sebelumnya ditentukan bahwa diperlukan 2 buah bidang resapan dengan panjang minimal masing-masing 0,7 meter. Berikutnya kita masuk ke pemodelan SketchUp. SketchUp merupakan aplikasi yang kita dapat gunakan untuk memodelkan bangunan yang akan kita buat. Di sini tercantum pemodelan dari tangki septik, bak pemisah, dan saluran resapan. Di sini lebih jelasnya diketahui bahwa panjang atau tinggi dari tangki septik 350 mm untuk ambang bebas dan 1200 mm untuk tangki air dan juga 350 mm untuk lumpur. Di sini diketahui ketebalan beton yang membuat si septic tank tersebut setebal 100 mm atau 0,1 meter. Kemudian terdapat panjang 1,6 meter untuk tangki septik serta 800 mm atau 0,8 meter untuk lebarnya. Kemudian ada pemodelan bak pembagi dan saluran resapan. Di sini tercantum bahwa ukuran dari bak pembagi ini 830
tinggi dengan panjang 800 dan lebar 800. Fungsi dari bak pembagi ini adalah jika kita memakai 2 atau lebih saluran resapan, maka diharuskan untuk memakai bak pembagi ini. Dan kemudian untuk saluran resapan ini kita pakai 1,6 mm atau 1,6 meter. Dan jarak pemisah antara satu saluran dengan yang lainnya itu berjarak 1,5 meter. Sudah selesai saya jelaskan semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk warga kedepannya, dan semoga bisa diimplikasikan semua yang saya ajarkan untuk tercapai sistem sanitasi yang bagus. Sekian dan terima kasih.